Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat. Yang terhormat Bapak MHD Ali Akbar, SE MSc AK selaku dosen dan teman-teman yang saya sayangi. Perkenalkan, kami kelas 051002 yang beranggotakan saya sendiri Siti Alfia dan rekan saya Sri Kutoro Jati. Di sini kami akan mempresentasikan tentang PSAP kerangka konseptual 01 sampai dengan 8. Baik, kita mulai untuk sesi pertama. PSAP 01 yaitu penyajian laporan keuangan mempunyai tujuan mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum atau bisa disebut General Purpose Financial Statement dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran antar periode maupun antar entitas. Di sini terdapat ruang lingkup laporan keuangan untuk tujuan umum disusun dan disajikan dengan basis aktual. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis aktual. Ada beberapa macam unsur laporan keuangan. Di sini ada pendapatan LRA, pendapatan LO, belanja, beban, surplus defisit LRA, surplus defisit LO, pos luar biasa, penyusutan dan saldo anggaran. Ada beberapa macam unsur laporan keuangan. Di sini ada pendapatan LRA, pendapatan LO, belanja, beban, surplus defisit LRA, surplus defisit LO, pos luar biasa, penyusutan dan saldo anggaran. Laporan keuangan mempunyai tanggung jawab, yaitu tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada pada pimpinan entitas. Di sini terdapat informasi laporan keuangan, yaitu laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan LRA, belanja, transfer, pembiayaan, saldo anggaran lebih, pendapatan LO, beban, dan arus kas. Untuk selanjutnya, laporan keuangan juga mempunyai komponen-komponen yaitu 1. Laporan realisasi anggaran, 2. Laporan perubahan SHL, 3. neraca, 4. Laporan operasional atau disebut LO, 5. LAK, 6. Laporan perubahan ekuitas atau disebut LPE, 7. LA, LK. Dan di sini terdapat laporan perubahan ekuitas. Merupakan laporan yang menyajikan pos-pos 1. Ekuitas awal, 2. surplus atau defisit LO pada periode yang bersangkutan, 3. koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas antara lain dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar. Keempat, ekuitas akhir. Di dalam PSAP 01 terdapat catatan atas laporan keuangan yang meliputi penjelasan atau daftar terinci analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, laporan perubahan SHL, neraca, LO, LAK, dan LPE. Di sini juga terdapat informasi 1. Informasi umum entitas pelaporan dan entitas akuntansi. 2. Informasi tentang kebijakan fiscal atau keuangan. 3. Ikhtisar pencapaian target keuangan. 4. Dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi. 5. Informasi yang bisa diharuskan PSAP yang belum disajikan. 6. Informasi lainnya untuk penyajian yang wajar. Untuk selanjutnya PSAP nomor 2, laporan realisasi anggaran berbasis kas. Merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu.
ruang lingkup dan manfaat PSAP nomor 2 diterapkan dalam penyajian laporan realisasi anggaran yang disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas. LRA menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan LRA, belanja, transfer, surplus atau defisit LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Untuk selanjutnya, basis akuntansi. Di dalam pencatatan LRA menggunakan basis kas. 1. Pendapatan LRA diakui pada saat diterima pada rekening kas umum negara atau kas umum daerah. 2. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum negara atau kas umum daerah. 3. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada kas umum negara atau kas umum daerah. 4. Pengeluaran diakui pada saat dikeluarkan pada rekening kas umum negara atau kas umum daerah. Isi laporan realisasi anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus atau defisit, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan realisasi anggaran menyandingkan realisasi pendapatan LRA, transfer, surplus, defisit LRA, dan pembiayaan dengan anggarannya. Laporan realisasi anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos 1. Pendapatan LRA, 2. Belanja, 3. Transfer, 4. Surplus atau defisit LRA, 5. Penerimaan pembiayaan, 6. Pengeluaran pembiayaan, 7. Pembiayaan neto, dan 8. Sisa lebih atau kurangnya pembiayaan anggaran silpa. Informasi yang disajikan dalam LRA. Entitas pelaporan menyajikan klarifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan LRA. Rincian lebih lanjut, jenis pendapatan disajikan pada catatan atas laporan keuangan. Entitas pelaporan menyajikan klarifikasi belanja menurut jenis belanja dalam LRA. Klarifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Akuntansi anggaran. 1. Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu mengelola pendapatan, belanja, transfer, dan biaya. 2. Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan. 3. Anggaran belanja terdiri dari apropriasi yang dijabarkan dari otorisasi kredit anggaran. 4. Anggaran pembiayaan terdiri dari penerima pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan akuntansi. 5. Anggaran diselenggarakan pada saat anggaran disahkan dan anggaran dialokasikan. Untuk selanjutnya, PSAP nomor 3, laporan arus kas. Mempunyai tujuan laporan arus kas memberikan informasi 1. Sumber, pengguna, perubahan kas, dan 2. Setara selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Ruang lingkup. Pemerintah pusat dan daerah yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan basis akuntansi aktual wajib menyusun laporan arus kas sesuai dengan standar ini untuk setiap periode penyajian laporan keuangan sebagai salah satu komponen laporan keuangan pokok. Kas dan setara kas. 1. Kas dan setara kas harus disajikan dalam laporan arus kas. 2. Suatu investasi yang mempunyai masa jatuh tempo 3 bulan atau kurang disebut setara kas. 3. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan. 4. Mengungkapkan komponen kas dan setara kas yang jumlahnya sama di neraca. Entitas pelaporan arus kas. Entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi pembendaharaan umum. Pelaporan arus kas. Entitas pelaporan dapat menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan cara 1. Metode langsung, 2. Metode tidak langsung. Entitas pelaporan pemerintah pusat atau daerah sebaiknya
menggunakan metode langsung untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi. Penyajian LAK 1. Aktivitas operasi. Aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditunjukkan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Kedua, aktivitas investasi. Aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditunjukkan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. 3. Aktivitas pendanaan. Aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberi hutang jangka panjang atau pelunasan hutang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang. Keempat, aktivitas transitoris. Aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas mata uang asing 1. Arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing harus dibukukan dengan menggunakan mata uang rupiah dengan menjabarkan mata uang asing tersebut ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi. Kedua, keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan akibat perubahan kurs mata uang asing tidak akan mempengaruhi arus kas. Transaksi bukan kas 1. Transaksi, operasi, investasi, dan pendanaan yang tidak mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas tidak dilaporkan dalam LAK. Contoh, transaksi bukan kas. Kedua, transaksi tersebut harus diungkap dalam CALK. Yang tidak mempengaruhi LAK adalah perolehan aset dengan pertukaran atau hibah. PSAP nomor 4, yaitu catatan atas laporan keuangan. Tujuan pernyataan standar catatan atas laporan keuangan adalah mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada catatan atas laporan keuangan. Tujuan penyajian catatan atas laporan keuangan untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan dan menyediakan pemahaman yang lebih baik atas informasi keuangan pemerintah. Ruang lingkup 1. Laporan keuangan untuk tujuan umum untuk entitas pelaporan. 2. Laporan keuangan yang diharapkan menjadi laporan keuangan untuk tujuan umum oleh entitas yang merupakan entitas pelaporan. Ketentuan umum 1. Setiap entitas diharuskan menyajikan catatan atas laporan keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum. Kedua, catatan atas laporan keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu atau manajemen entitas pelaporan. Ketiga, pengungkapan berbasis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pembaca menghindari kesalahpahaman dalam memahami laporan keuangan. Struktur dan isi 1. Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Kedua, informasi tentang kebijakan fiskal atau keuangan dan ekonomi makro. Ketiga, ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan. Berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target. Keempat, informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya. Kelima, rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan lembar muka laporan keuangan. Keenam, informasi yang diharuskan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintah yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Ketujuh, pencapaian target keuangan. Catatan atas laporan keuangan harus dapat menjelaskan perubahan anggaran yang penting selama periode berjalan dibandingkan dengan anggaran yang pertama kali disetujui oleh DPR. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan serta masalah lainnya. Ikhtisar pencapaian target keuangan, perbandingan target dengan sebagaimana yang tertuang dalam APBN dengan realisasinya. Informasi keuangan lainnya yang dianggap perlu untuk diketahui oleh pembaca. Selanjutnya, saya Sri Kuntoro Jati akan menjelaskan tentang PSAP nomor 05 akuntansi persediaan.
Istilah berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam pernyataan standar dengan pengertian aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Umum, persediaan merupakan aset yang berupa barang atau perlengkapan atau supplies yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah. Bahan atau perlengkapan supplies yang akan digunakan dalam proses produksi. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan. Dalam hal pemerintah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi, misalnya minyak, atau untuk tujuan terjaga-jaga seperti cadangan pangan, misalnya beras, barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan. Pengakuan akuntansi persediaan diakui satu pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Kedua, pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau kepenguasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi, catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik. Pengukuran akuntansi persediaan disajikan sebesar satu, biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Kedua, harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Ketiga, nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi atau rampasan. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Persediaan dapat dinilai dengan menggunakan metode FIFO atau rata-rata tertimbang dan harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan. Selanjutnya, beban persediaan. Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan atau use of goods. Perhitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian laporan operasional. Dalam hal persediaan dicatat secara perpetual, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan. Dalam hal persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang PSAP nomor 06 akuntansi investasi dari revisi 2016. Definisi akuntansi investasi. Berikut ini adalah pengertian istilah-istilah yang digunakan dalam pernyataan standar ini. 1. Biaya perolehan investasi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan investor atau pemerintah berupa kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar suatu aset yang diserahkan berdasarkan pertimbangan tertentu dalam perolehan suatu aset investasi pada saat perolehannya. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh masa manfaat ekonomi, seperti bunga, dividen, dan royalti, dan atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah. Klasifikasi investasi. Investasi pemerintah diklasifikasi menjadi dua, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Pengakuan investasi. Pengeluaran kas untuk memperoleh investasi dan atau konversi aset untuk memperoleh investasi, dan penerimaan hibah dalam bentuk investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut, yaitu kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah. Metode akuntansi investasi. Akuntansi investasi permanen pemerintah dilakukan dengan dua metode, yaitu metode biaya dan metode ekuitas. Metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan.
Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha atau badan hukum yang terkait. Metode ekuitas. Pengakuan awal aset investasi dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah bagian laba atau dikurangi bagian rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Pengungkapan. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah berkaitan dengan investasi pemerintah, antara lain: 1. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi. 2. Jenis-jenis investasi, yaitu investasi permanen dan non-permanen. Ketiga, perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang yang memiliki harga pasar. Keempat, penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut. 5. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya. Keenam, rekonsiliasi nilai investasi awal dan akhir atas investasi dengan metode ekuitas. Ketujuh, investasi yang disajikan dengan nilai nihil dan bagian akumulasi rugi yang melebihi nilai investasi. Yang kedelapan, kewajiban yang timbul dari bagian akumulasi rugi yang melebihi nilai investasi dalam hal pemerintah memiliki tanggung jawab hukum. Kesembilan, perubahan klasifikasi pos investasi. Kesepuluh, perubahan porsi kepemilikan atau pengaruh signifikan yang mengakibatkan perubahan metode akuntansi. Tanggal efektif akuntansi investasi. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan atau PSAP ini berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai tahun anggaran 2017. Selanjutnya saya akan membahas tentang PSAP nomor 07 akuntansi aset tetap. Definisi aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Klasifikasi aset tetap yaitu terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan atau depresiable aset selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Metode penyusutan yang dapat dipergunakan dalam akuntansi pemerintah adalah metode garis lurus, metode saldo menurun ganda, dan metode unit produksi unit. Aset tetap, penilaian kembali. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena standar akuntansi pemerintah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. Komponen biaya. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya termasuk biaya impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Selanjutnya, saya akan membahas pengungkapan aset tetap. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut, yaitu dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat atau carrying amount. Kedua, rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan, dan akumulasi penyusutan dan perubahan nilai jika ada mutasi aset tetap lainnya. Ketiga, informasi penyusutan meliputi nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, dan nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode. Keempat, laporan keuangan juga harus mengungkapkan eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap, kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap, jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi, dan jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap. Selanjutnya, saya akan membahas PSAP nomor 08 akuntansi konstruksi dalam pengerjaan. Definisi atau istilah yang digunakan dalam pernyataan standar
Dengan pengertian, konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama. Pengakuan konstruksi dalam pengerjaan. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan jika satu, besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh. 2, biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal. 3, aset tersebut masih dalam proses pengerjaan. Konstruksi dalam pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap. Selanjutnya saya akan membahas pengukuran. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. Biaya konstruksi. Nilai terkonstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi 1. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan. 2. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan. 3. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi. Nah, jika konstruksi dibiayai dari pinjaman, maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi. Sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasikan dan ditetapkan secara andal. Pengungkapan. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai konstruksi dalam pengerjaan pada akhir periode akuntansi. 1. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan, berikut tingkat penyelesaiannya dan jangka waktu penyelesaiannya. Kedua, nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya. Ketiga, jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar. Keempat, uang muka kerja yang diberikan. Kelima, retensi. Tanggal efektif. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan atau PSAP ini berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai tahun anggaran 2010. Dalam hal entitas pelaporan belum dapat menerapkan PSAP ini, entitas pelaporan dapat menerapkan PSAP berbasis kas menuju akrual paling lama 4 tahun setelah tahun anggaran 2010. Terima kasih penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf.